teman-teman jangan sambil tiduran, makan, dan main game ya. Kita harus serius mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu It's Time to Rise. Bangsa ini membawa impian dan harapanku padamu.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di dalam ibadah Sabtu ceria. Tuhan yang mengurapi setiap kami untuk kami mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, untuk kami menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap firman yang disampaikan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan sungguh Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Sore hari ini firman Tuhannya bertema tentang aku memilih ikut Yesus. Salah satu tokoh Alkitab yang memberikan dirinya, yang memutuskan hidupnya untuk memilih Yesus, memilih ikut Yesus adalah Simon. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Janganlah takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus sedang berdiri di pantai Genesaret. Dan di situ banyak sekali orang-orang yang sedang menunggu Tuhan untuk Tuhan itu menyampaikan firman. Banyak orang yang menanti-nantikan Tuhan untuk dia mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya baru turun dan sedang membasuh jalannya. Salah satu yang memiliki perahu itu adalah Simon. Seorang nelayan, ketika ia mencari ikan, pasti perginya di malam hari dan pulang di pagi hari. Nah, waktu itu Tuhan Yesus memilih naik di perahunya Simon. Dan di atas perahu itu Tuhan Yesus
menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di tepi pantai tersebut. Ketika Tuhan sudah selesai menyampaikan firman, Tuhan Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Padahal ketika Simon sudah semalam bekerja keras mencari ikan, dia tidak menangkap apa-apa. Apalagi pada waktu yang sudah pagi atau menjelang siang. Apa mungkin seorang nelayan akan mendapatkan ikan? Di malam hari aja tidak mendapatkan. Tapi karena Tuhan Yesus yang menyuruhnya, Simon taat. Dan dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan di situ Tuhan melakukan mujizat. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata mereka menangkap sejumlah besar ikan. Yang mereka tangkap itu ikannya sangat banyak sekali. Sampai ditaruh di perahu Simon pun ikan itu tidak muat. Perahu Simon sudah penuh dengan ikan. Dan Simon memanggil temannya. Satu perahu datang. Dan ikan itu dimasukkan ke situ. Perahu itu pun penuh. Dan ternyata perahu itu pun hampir tenggelam. Karena penuh oleh ikan. Dengan melihat mujizat yang Tuhan lakukan itu, Simon berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Tetapi saat itu Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Nah, setelah sampai darat, mereka, Simon meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Tadi Tuhan mengatakan bahwa Simon dijadikan akan apa? Menjala manusia. Apa sih maksud menjala manusia? Menjala manusia yaitu adalah kita menyampaikan firman Tuhan, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita menyampaikan segala perbuatan Tuhan, segala mujizat Tuhan yang sudah dilakukan kepada semua orang. Sehingga dengan kesaksian kita, orang-orang akan datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu pula ketika Simon melihat mujizat yang Tuhan lakukan, dia memberikan hidupnya, dia memutuskan memberikan dirinya bahwa Tuhan, aku mau ikut Yesus. Aku memilih ikut Yesus. Adik-adik, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita. Setiap kita yang sudah memberikan hidupnya untuk mengikut Yesus, setiap kita yang memberikan dirinya untuk mengikut Yesus, biarlah setiap kita ini selalu menjadi terang, selalu menjadi kesaksian bagi semua orang. Melalui hidup kita, banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan. Super ayat hari ini adalah di dalam Yohanes 12 ayat 26a. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, setiap kita yang melayani Tuhan, setiap kita yang melayani Tuhan, maka ia harus mengikut Tuhan. Di
di mana aku berada, dan di situ pun pelayananku akan berada. Setiap kita yang melayani Tuhan, kita harus mengikuti Tuhan. Mengikuti segala peraturan Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan. Dan di mana Tuhan berada, di situ pelayanan Tuhan ada. Artinya, dimanapun kita, orang-orang yang mengikuti Tuhan, di situ ada pelayanan yang kita kerjakan, di situ ada pelayanan yang kita lakukan, supaya banyak orang semakin mendengar kebenaran firman. Banyak orang yang semakin memberikan hidupnya untuk mengikut Yesus. Mari adik-adik semua, setiap kita yang sudah memberikan diri kita untuk mengikut Yesus, mari kita mengikuti segala perintah Tuhan. Mari kita melakukan segala firman Tuhan. Dan di mana kita berada, kita terus melayani Tuhan. Di mana kita berada, kita terus melakukan setiap pelayanan-pelayanan di mana Tuhan ditinggikan, dimuliakan, di mana orang-orang semakin mengalami pertobatan untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini yang sudah kami dengar. Kami belajar dari Simon, di mana dia memberikan hidupnya kepada Kristus, di mana dia memilih mengikut Yesus. Mari Yesus Kristus Tuhan, biarlah setiap kami anak-anak Tuhan memberikan diri kami untuk kami memilih mengikut Yesus. Dengan kami melakukan segala perintah Tuhan, dengan kami melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang tolong setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami melakukan pelayanan, dimana kami berada Tuhan, kami terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan. Sungguh Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi saksi Kristus. Dimana kami berada Tuhan, kami memberitakan Injil Tuhan. Dimana kami berada Tuhan, kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami menyampaikan segala perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa kepada setiap orang yang kami jumpai, kepada setiap orang yang kami temui Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah melalui hidup kami Tuhan, banyak orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Terlebih Tuhan, banyak orang yang memberikan hidupnya kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Sungguh Yesus Kristus Tuhan, Kau yang menolong kami Tuhan, untuk kami Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan, di mana kami berada. Terima kasih Yesus Tuhan, untuk sore hari ini Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan, itu yang menolong setiap kami untuk kami terus mengerjakan panggilan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita akan membuat prakarya. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada kertas HVS, gunting, spidol, dan alat warna ya. Langkah pertama, lipat kertas HVS sesuai video di atas ya. Got the kick.
Setelah itu buka lipatan kertas HVS yang tadi dan mulai digunting ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa gambar orang sesuai contoh ya. Setelah digambar, teman-teman bisa gunting sesuai polanya ya. Kick. Setelah itu teman-teman bisa siapkan kertas kosong untuk menempelkan orang-orang tersebut. Buatkan rok untuk orang yang perempuan. Setelah itu, rok tersebut bisa langsung ditempelkan. Ketika sudah ditempelkan, teman-teman bisa mengkreasikannya sendiri ya. Get kick. Nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa mengkreasikannya sendiri.